Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Filamonita. NIM saya 1801590. Di sini saya akan membahas materi tentang indeks harga, inflasi, permintaan, dan penggunaan. Sebelum masuk ke materi, mari kita membahas tentang indikator pembelajaran yang lebih berbeda. Yang pertama, ada pengertian dari indeks harga. Yang kedua, ada tujuan perhitungan indeks harga. Yang ketiga, ada metode perhitungan indeks harga. Yang keempat, ada pengertian inflasi dan penyebab inflasi. Yang kelima, ada jenis-jenis inflasi. Yang keenam, ada cara menghitung inflasi. Yang ketujuh, ada dampak dan cara mengatasi inflasi. Yang kedelapan, ada teori permintaan dan penawaran. Yang kesembilan, ada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Mari kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian indeks harga. Indeks harga itu apa sih? Indeks harga adalah perbandingan antara harga-harga tahun yang dihitung dan harga-harga pada tahun dasar. Tahun dasar di sini digunakan sebagai patokan dalam perhitungan. Supaya hasil indeks harga ini rasional, maka tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan tersebut harus terbit. Selanjutnya masuk ke tujuan dari perhitungan indeks harga. Yang pertama yaitu sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai penetapan gaji. Yang keempat yaitu sebagai pedoman pembelian bagi setiap perusahaan dalam skala besar. Yang kelima yaitu sebagai pengukur kemakmuran bagi petani. Yang keenam yaitu sebagai kegiatan dalam penetapan harga dan penentu jumlah tersebut. Selanjutnya ada metode perhitungan indeks harga, yaitu ada dua. Yang pertama ada agregatif tak tertimbang. Dalam perhitungan ini hanya menjumlahkan harga-harga tahun dihitung dan dibandingkan dengan harga tahun dasar. Rumusnya yaitu sebagai berikut: P-on sama dengan sigma Pn dibagi sigma PO dikali 100. P itu adalah angka indeks harga, sedangkan Pn yaitu jumlah tahun yang dihitung, sedangkan PO yaitu jumlah harga tahun dasar dikali 100. Yang kedua yaitu ada agregatif tertimbang. Dalam metode agregatif tertimbang ini, metode yang sering digunakan yaitu metode Las-Payras. Metode ini adalah perhitungan indeks tertimbang dengan menambahkan faktor atau mutu penimbang dalam jumlah besar. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu IL sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QO dikali dengan 100. IL yaitu indeks dari Las-Payras, PN yaitu jumlah dari tahun yang dihitung, QN yaitu adalah kuantitas harga tahun yang dihitung, sedangkan PO adalah jumlah dari tahun dasar, sedangkan QO adalah kuantitas dari harga tahun dasar. Nah, selanjutnya ada materi tentang inflasi dan penyebab inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan ekonomi yang dimana harga mengalami kenaikan. Dan di sini juga ada penyebab dari kenaikan inflasi. Ada 3 penyebab kenaikan dari inflasi, yaitu yang pertama ada yang disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan, yang kedua oleh adanya kenaikan biaya produksi, dan yang ketiga adanya jumlah uang yang beredar itu meningkat. Yang selanjutnya ada materi tentang jenis-jenis dari inflasi. Materi dari jenis-jenis inflasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama inflasi menurut tingkat keparahannya, yang kedua inflasi berdasarkan sumber daya, dan yang terakhir berdasarkan kebutuhan. Di sini inflasi menurut tingkat keparahannya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inflasi ringan,
yaitu di mana inflasi masih belum mengganggu perekonomian, yang di mana kisaran inflasinya hanya 10% per tahun. Sedangkan inflasi sedang adalah inflasi yang mulai mengacu kepada perekonomian. Karena inflasi di sini berkisaran antara 10% sampai 30% per tahun. Sedangkan inflasi berat yaitu inflasi yang mengacaukan dalam perekonomian. Karena berkisar dari 30% menjadi 100% per tahun. Sedangkan inflasi yang sangat berat adalah inflasi yang sudah benar-benar mengacaukan perekonomian karena berkisar dari 100% ke atas per tahun. Sedangkan berdasarkan sumber daya, yaitu ada dua, dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam negeri, contohnya seperti ketika seorang petani mengalami gagal panen. Sedangkan permintaan dari konsumen itu banyak, tetapi dari petaninya itu tidak bisa menghasilkan hasil panennya ke si produsen atau si pedagang. Yang kedua yaitu dari luar negeri, yaitu adanya kenaikan harga atau adanya inflasi di suatu negara tersebut. Contohnya ketika Indonesia mengimpor barang-barang dari luar negeri, tetapi di negara tersebut itu sedang mengalami kenaikan atau inflasi, maka si kenaikan inflasi itu akan berdampak juga kepada harga-harga barang di Indonesia, sehingga barang-barang harga di Indonesia itu mengalami kenaikan. Dan yang ketiga yaitu ada berdasarkan perbandingan, ada menurut kelebihan permintaan dan kenaikan biaya pendapatan. Menurut kelebihan permintaan yaitu contohnya seperti pedagang, di mana pedagang tidak bisa mewadahi semua permintaan yang diinginkan oleh konsumen. Ketika pedagang tidak mempunyai stok dari si rumah tangganya tersebut, maka si pedagang tersebut akan menjual barang-barangnya dengan harga yang tinggi, maka akan terjadi inflasi. Sedangkan kenaikan biaya pendapat yaitu ketika biaya atau barang yang diproduksi itu harga bahan bakunya tinggi, maka si biaya yang digunakan untuk barang tersebut juga akan mengalami kenaikan, sehingga berpengaruh juga terhadap biaya pendapatan. Yang selanjutnya ada materi tentang cara menghitung inflasi. Cara menghitung inflasi yaitu dengan rumus berikut: IN sama dengan IHKN dikali IHKN kurangi 1 dibagi IHKN kurangi 1 kali 100. I itu adalah inflasi, IHKN yaitu jumlah indeks harga tahun yang dihitung, IHKN kurangi 1 yaitu jumlah harga tahun yang sebelumnya dikali 100. Contohnya yang ada di samping berikut. Bahan pokok yaitu ada beras, minyak kelapa, dan gula pasir. Harga-harganya telah dijumlah, yaitu pada tahun 2013 ada 2.621,85, sedangkan pada tahun 2014 ada 2.612,25. Nah, di sini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebelumnya. Selanjutnya ada materi dampak dan cara mengatasi inflasi. Dampak dari inflasi tersebut yaitu ada inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Yang tadinya masyarakat kita berpendapatan tinggi bisa rendah ketika dan begitu pun sebaliknya. Dan yang kedua daya saing ekspor menjadi kurang. Yang ketiga yaitu bunga yang diterima si penabung menurun sehingga tabungannya menurun. Dan yang keempat yaitu ada penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak tetap dan tidak konsisten. Sedangkan cara mengatasinya yaitu melalui kebijakan moneter yang kedua yaitu melalui kebijakan fiskal atau dengan kebijakan lainnya.
materi selanjutnya ada teori permintaan dan yang pertama yaitu ada permintaan uang merupakan istilah para ekonom untuk menetapkan mengapa individu dan perusahaan memegang uang. Maka dapat digambarkan dengan fungsi berikut, yaitu QD sama dengan F kali I. Dan ada juga kurva dari permintaan, yaitu sebagai berikut. Ketika M dan I-nya sudah ditetapkan, maka si kurva itu akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan ketika tingkat naiknya ada tingkat bunga naik atau ada perubahan, maka si kurva tersebut akan menggeser ke arah kanan atas. Sehingga pergeseran kurva di atas yaitu adanya perubahan tingkat bunga, sehingga dapat berpengaruh juga terhadap jumlah uang yang diminta dalam kurva permintaan uang. Yang selanjutnya ada materi dari penawaran uang, yaitu penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Maka penawaran uang yang dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu L sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M5, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut di dalam kurva, yaitu dalam kurva penawaran ketika tingkat bunga dan kuantitas harga real sudah ada, maka kurva tersebut akan bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Dan pada kurva sebelah kanan terdapat garis tegak lurus karena dalam kurva tersebut Bank Indonesia telah menetapkan jumlah uang beredar. Selanjutnya ada materi tentang faktor yang mempengaruhi inflasi, yaitu ada dua, faktor dari permintaan uang dan faktor dari penawaran uang. Yang pertama dari permintaan uang. Faktornya yang pertama yaitu ada kebutuhan untuk bertransaksi, ada kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan ada kebutuhan untuk berspekulasi. Sedangkan dari penawaran uang yaitu ada tiga. Yang pertama ada tingkat bunga, ada tingkat inflasi, dan yang terakhir ada tingkat produksi dan pendapatan nasional. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.